Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Fitria Ervina Wastutumewang, CGP Angkatan 9 Kabupaten Minahasa Selatan. Saat ini, saya akan memaparkan diagram trapesium usia dan refleksi di dalam modul 1.2A3 mulai dari diri. Berikut ini adalah diagram trapesium usia yang menggambarkan perjalanan hidup saya. Pada masa sekolah, saya mengalami peristiwa positif dan yang negatif. Pada usia saya yang ke-5 sampai 11 tahun, saya mengalami pengalaman positif. Dan pada usia saya yang ke-12 tahun, saya mengalami pengalaman negatif yang tidak menyenangkan. Saya lulus kuliah pada usia 23 tahun, diploma 2 PGSD. Dan pada usia 30 tahun, saya lulus kuliah S1 PGSD. Saat ini saya berusia 38 tahun. Dan selanjutnya, saya akan mengalami masa pensiun setelah usia 60 tahun. Dari diagram trapesium usia ini, saya dapat tarik kesimpulan bahwa selisih usia pengalaman positif saya yaitu 33 tahun. Dan selisih usia pengalaman negatif saya yaitu 26 tahun. Refleksi. Apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Pertama, pengalaman positif saya. Di samping kiri ini adalah foto saya waktu SD. Pengalaman positif yang saya alami terjadi pada saat saya berusia 5-11 tahun, yaitu pada saat saya sedang bersekolah di jenjang TK sampai SD. Saat di TK, saya sudah bisa membaca. Sekalipun pada saat itu kedua orang tua saya sibuk bertani, tapi saya tetap bersemangat belajar. Saya bersyukur dibimbing oleh guru-guru saya pada waktu itu. Saya sering berprestasi mendapat juara kelas dan sering mengikuti lomba antar sekolah. Bagi saya, masa-masa tersebut adalah masa kenangan indah karena mendapat penghargaan, apresiasi dan dari guru-guru dan dari orang tua. Saya terinspirasi dari guru SD saya, sehingga saya bercita-cita ingin menjadi guru SD. Atas perkenanan Tuhan, saya sekarang sudah menjadi guru SD. Pengalaman negatif saya, yaitu ketika saya berumur 12 tahun, pada saat itu saya duduk di bangku kelas 1 SMP. Saat itu saya baru masuk sekolah SMP. Sangat kaget dengan masuknya seorang guru matematika di kelas saya. Guru tersebut langsung marah-marah dan saya langsung takut mendengar suara guru tersebut. Pada saat itu pelajaran yang guru tersebut sampaikan belum terlalu saya pahami, sehingga saya dan teman-teman dipukul memakai bambu dan kaki saya sampai terluka. Dari saat itu saya jadi tidak suka akan pelajaran matematika. Refleksi yang kedua adalah pada peristiwa positif yang saya alami, pihak yang terlibat selain saya antara lain: 1. Wali kelas yang mengajar dengan sabar dan penuh kasih sayang sehingga mampu menginspirasi saya untuk menjadi guru SD. Kedua, orang tua yang selalu mendukung, mendidik dan memotivasi saya untuk terus belajar dan sekolah. Ketiga, teman-teman sekelas saya yang selalu belajar dan bermain bersama saya. Pada peristiwa negatif, pihak yang terlibat selain saya yaitu guru matematika, mata pelajaran matematika. Sekalipun cara mengajarnya yang tegas dan marah-marah, tapi saya tidak menyimpan dendam terhadapnya. Saya tetap menghormati beliau dan saya sudah memaafkannya. Kedua, teman-teman sekelas saya yang juga merasakan hal yang sama dengan saya pada saat belajar. Refleksi yang ketiga, pada peristiwa positif yang saya alami, dampak emosi yang saya rasakan adalah senang dan bahagia, termotivasi untuk menggapai cita-cita menjadi guru SD, lebih semangat untuk belajar, kagum pada wali kelas yang mengajari saya dengan penuh kasih sayang, menganggap saya seperti anaknya sendiri, mengajarkan saya pelajaran yang mudah saya pahami. Pada peristiwa negatif, dampak emosi yang saya rasakan adalah sedih diperlakukan dengan kasar, kecewa karena tidak menghargai usaha saya, tertekan dengan keadaan yang menakutkan, tidak bebas berekspresi, marah pada saat dipukul, dan terluka, benci terhadap guru tersebut. Refleksi yang keempat,
Momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya ingat dan saya rasakan, baik itu peristiwa negatif maupun peristiwa positif. Hal itu terjadi karena pada saat sekolah, otak saya sedang bekerja dan berkembang dan mampu merekam dengan baik segala macam peristiwa yang terjadi. Pengalaman positif menjadikan saya terus berjuang untuk tetap optimis menjalani hidup ini. Sedangkan pengalaman negatif membuat saya tetap berjaga-jaga dan saya jadikan pengalaman yang negatif itu sebagai pembelajaran untuk saya. Refleksi yang kelima, pelajaran hidup yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emak emosi terkait peran saya sebagai seorang guru terhadap peserta didik saya adalah: 1. Saya tetap optimis dan tidak mudah menyerah dan berjuang mencapai hasil yang maksimal. 2. Terus membimbing, mendidik, serta menuntun murid dengan sabar, penuh kasih, dan bijaksana. 3. Tidak akan pernah untuk berhenti belajar. 4. Menjadi teladan dan contoh yang baik buat murid. 5. Mengajar tanpa ada tekanan. 6. Menuntun murid mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Refleksi yang keenam, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam 1 atau 2 kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Guru menjadi pamong yang berperan penting dalam menuntun pembelajaran yang bermakna bagi murid, sebab guru harus terus belajar sampai akhir hayat dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Terima kasih, salam, dan bahagia.